Nah, ini kerjanya otak. Jadi Descartes mengilustrasikan ada hubungan antara kerja fisik dengan kerja akal. Mata menangkap objek. Saya lihat kamu, itu kan menangkap gambarmu. Matanya saja tidak paham apa-apa. Mata itu kayak kamera, kayak HP-mu ini. Kalau sekedar mata, dia kayak HP, cuma merekam gambar. Yang dilakukan mata apa selanjutnya? Mengirim gambar itu ke pusatnya otak. Cuma oleh otak ini nanti ada dua lapis, ada otak fisik, ada otak non-fisik. Jadi mata melalui saraf itu ngirim sinyal ke otak fisik. Nah, otak fisik ini yang membawa ke, bahasanya otak yang non-fisik. Karena otak dan akal itu kan beda. Kalau mau dibedakan, dari mata dikirim ke otak, dari otak dikirim ke akal. Itu dua hal yang berbeda. Nah, akal ini yang nanti menginformasikan itu apa, responnya harus bagaimana. Ya kayak kamu lihat, misalnya ada anak cakep lewat itu kan, matamu melihat, ini cuma kayak kamera menangkap gambar gitu aja kan, disampaikan ke otak, terus otak ngasih tahu, loh cepet cakep loh itu, terus kamu sweet. Nah, itu ada prosesnya. Jadi dari mata, jadi tidak ada kok dari mata turun ke hati itu. Mata itu, iya. Kalau otaknya tidak jalan juga, meskipun ada yang cakep-cakep, kamu melongo aja. Jadi otaknya yang ngasih informasi, terus kamu wow atau aduh gitu. Jadi dari mata ke otak ke akal dibalikkan lagi. Cuma problemnya antara otak yang fisik dengan akal yang non-fisik itu terus jalurnya gimana? Ini yang sebenarnya tidak terselesaikan sampai hari ini. Iya ya, menyelesaikan. Sinyalnya apa? Nah, terus ada temuan di dunia biologi sama Descartes. Oh ya mungkin itu. Namanya pineal gland atau glandula pineal. Tempatnya di tengah-tengah. Yang itu jadi transmitternya antara otak fisik dengan akal non fisik. Cuma ini asumsi saja karena kerja detailnya juga masih susah. Jadi yang punya sinyal mentransmisikan itu kalau HP towernya mungkin itu. Yang dia yang bisa mengirim transmisi dari otak fisik ke akal yang non fisik. Jadi dari situ komunikasi. Makanya itu jangan sampai rusak. Kalau sinyal itu rusak, kacau. Kamu tidak bisa berpikir, tidak bisa menangkap sinyal-sinyal. Oke, nanti kalau dalam filsafat Islam kan nanti akal yang rohani ini bisa berhubungan dengan akal tertinggi. Namanya akal mustafat dan seterusnya. Yang di situ orang bisa dapat pengetahuan-pengetahuan luar biasa tanpa harus lewat informasi dari bawah. Jadi manusia itu dualistis, ada rohani jasmani yang jadi setirnya, yang rohani mainnya. Yang main ini dia ada transmisinya, namanya pineal gland. Oke, jadi diawali dari meragukan, ketemu 3 kepastian, berpikir dunia materi dan Tuhan. Kemudian disimpulkan kalau manusia ini punya 2 unsur, dia dualistik, jasmani rohani, tapi kuncinya ada di mind yang di dunia rohani, yang itu punya sambungan transmisi dengan dunia jasmani, namanya pineal gland. Ini saya ceritanya kita cuma ringkes begitu, tapi kalau Descartes mikirnya lama. Ya, kamu enak tinggal metik hasilnya. Dia refleksinya lama. Terus, ada lagi unsur etiknya sekarang.
yang ada hubungannya dengan perilaku manusia. Oke ya. Apa yang harus kita lakukan? Mana yang baik, mana yang buruk? Dasarnya tetap 3 katanya Descartes. Baik atau buruk itu. Yang pertama eksistensi Tuhan. Yang kedua kedudukan manusia di alam semesta. Kemudian dualisme tubuh jiwa dan free will. Jadi kalau ini pertimbangan 4 hal itu untuk dunia baik buruk. Yang pertama, pertimbangkan adanya Tuhan. Berarti apa? Dunia ini tidak cuma berakhir sekarang dan di sini. Masih ada hitung-hitungan lagi yang ngurusi Tuhan. Pertimbangan kedua, baik buruk perbuatanmu, coba dicek kedudukanmu. Kamu sebagai apa, posisimu apa? Itu nanti menentukan baik atau buruk. Seperti saya bilang, tidak semua yang baik itu selalu pas. Kalau ruang dan waktunya tidak pas, yang sebenarnya itu baik bisa jadi tidak baik. Kayak tadi kamu nasihati orang, ya hasilnya orang marah-marah, itu kan jadinya nggak baik. Kamu harus ngerti posisi, ngerti situasi, posisimu di alam sebagai apa. Yang ketiga, dualisme tubuh dan jiwa tadi. Sadari dirimu itu ada jasmaninya, ada rohaninya. Pentingnya apa? Sebelum berbuat baik ngerti ini, ya lakukan segala yang bermanfaat, baik untuk jasmani maupun untuk rohani. Jangan cuma yang rohani saja. Pak, ini kan hidup itu kan nanti akhirnya di akhirat tubuh kita ini hancur, enggak. Sekarang kamu masih di dunia. Kamu butuh ngopeni jasmanimu juga. Pertimbangkan kesehatan dua-duanya. Dan yang terakhir, pastikan kamu bebas. Free will. Kebebasan manusia. Karena baik atau tidak itu juga ditentukan oleh kebebasanmu. Sebagus apapun perilakumu, kalau dipaksa orang lain, nilainya jadi hilang. Termasuk kejahatan, kalau dipaksa itu kan hitung-hitungannya beda. Kamu dipaksa orang untuk memperkosa. Kalau tidak diperkosa, tak bunuh kamu. Itu kan kamu terpaksa. Kalau dipaksa kan tidak bisa dihukum. Loh, saya kok dihukum, saya dipaksa ya. Ya nggak bayangke ya kok dipaksa bisa memperkosa. Oke, jadi cuma itu free will. Jadi perbuatan baik itu berarti apa? Perhatikan eksistensi Tuhan, berarti parameter hasil, manfaat, dan macam-macam jangan cuma diukur di dunia ini, masih ada Tuhan. Kemudian perhatikan posisimu di tengah alam semesta. Yang ketiga, perhatikan jasmani rohani. Dan yang terakhir, free will. Terus katanya Descartes, perbuatan baik itu sebenarnya jenisnya apa? Ini kayak pendapatnya Mu'tazilah, bisa ditemukan dengan akal saja. Jadi akalmu telah cukup untuk menemukan kebaikan. Berarti apa? Kalau nalarmu benar, kamu bisa dipandu oleh akalmu untuk menemukan kebaikan. Jadi rumus pertamanya itu, pastikan bahwa nalarmu lurus. Yang kedua, cuma memang akal ini butuh bahan untuk memutuskan. Di situ gunanya pengetahuan. Ya kan? Butuh tambahan wawasan yang banyak. Jadi maka apa? Semakin tinggi, semakin banyak pengetahuan, semakin tinggi ilmu, semakin biasanya orang etis dalam hidupnya. Kayak teorinya Socrates. Kenapa? Dia punya banyak pertimbangan. Wawasannya luas. Jadi dia ngerti mana yang baik, mana yang benar.
Itu rumus kedua. Jadi rumus pertama, akal bisa menemukan kebenaran. Rumus kedua, akal tapi butuh pengetahuan untuk bahan pemecahan masalah. Rumus ketiga, cuma kerja akal juga tergantung dengan kondisi mental. Ini rumus ketiga. Jadi akalmu itu nanti kalau kerja juga, ya kalau bahasamu hari ini tergantung moodmu, tergantung situasi batinmu. Kayak tadi kamu sedang sangat senang, atau sangat sedih, atau sangat gembira, atau sangat cinta, atau sangat benci. Ini tidak normal, sudah kerja akal. Kalau sudah kayak gini, susah menemukan yang tepat dan benar. Nah, jadi rentetan kerjanya, akal bisa menemukan kebenaran kebaikan, cuma untuk bahan dia butuh pengetahuan. Jangan lupa juga cara kerjanya juga banyak dipengaruhi oleh situasi mental. Itu rumus ketiga. Rumus keempat, kondisi mental. Ya kan, situasi mental tadi banyak berhubungan dengan kondisi tubuh, yang materi-materi, yang fisik-fisik. Biasanya kan yang membuatmu sangat sedih, sangat senang, sangat gembira, itu kan hal-hal yang fisik di luar dirimu, termasuk jasmaniahmu. Jadi rumus keempat. Kesimpulannya apa? Oh, kalau gitu, kalau ingin belajar etika atau hidup secara etis, kita harus membahasnya secara komplit. Yang ngomong unsur-unsur jasmani, yang ngomong unsur-unsur rohani. Dua-duanya penting. Nah, apa iya sih Pak? Jasmani bisa mempengaruhi rohani secara etis? Ya, kalau Descartes ilustrasinya psikosomatis. Psikosomatis itu penyakit yang munculnya dari pikiran, berpengaruh pada tubuh. Dan pada saatnya penyakit itu akan balik dari tubuh masuk ke pikiran. Dengan psikosomatis, penyakit cemas yang ada di rohani yang berpengaruh pada jasmani. Itu psikosomatis. Jadi psikosomatis menunjukkan situasi timbal balik antara jasmani dan rohani. Pernah enggak, mungkin orang psikosomatis itu gini loh, habis lihat temennya stroke, dia jadi fobia, pusing aja, waduh jangan-jangan mau stroke ini. Itu psikosomatis. Kok gini terus-terusan, kamu jadi ketakutan. Pokoknya wah, kamu merasa akhirnya ke spesialis kemana. Dokternya ya bingung, nggak ngapa-ngapain mbak. Sampai nggak sakit apa-apa, tapi rasanya kepala saya banget. Sama dokternya cuma dikasih Paramek misalnya. Tapi kamu merasa enggak, ini mau stroke ini. Itu gejala psikosomatis namanya. Jatuhnya bisa sakit beneran, mungkin asam lambungmu naik, mungkin itu namanya psikosomatis. Karena ketakutan. Bulan lalu ya kita ngomong fear, itu kan ketakutan. Di antara efeknya kan efek ke fisik. Sama fisik juga begitu, dia berpengaruh pada caramu berpikir. Ya kalau kamu sangat capek, sangat marah, sangat haus, sangat lapar, itu kan ya mikirnya nggak normal sudah kan. Gitu. Kalau kamu sangat haus, mbok lihat temenmu gelasnya tinggal separuh aja kan, mbok lirii terus, aduh itu kira-kira bisa ndak ya? Nah itu jadi berpengaruh. Dengan caramu sudah nggak konsentrasi kan, lihat filsafat enggak mikir kan gitu. Jadi maka belajar etik, keputusan mana yang baik, mana yang buruk, itu harus kita kaji secara komprehensif dengan 4 rumus tadi dan dasar-dasar eksistensi ketuhanan, kedudukan manusia, kemudian dualisme dan free will. Ini nanti rumusannya panjang. Ini yang disebut etika Kartesian.
etika yang dirumuskan oleh Descartes. Oke, jadi itu nyawa-nyawa teorinya Descartes yang nanti dikenal sebagai Kartesianisme.